Cerita rakyat Belitung berjudul Putri Sedaro Putih. Pada zaman dahulu kala, di salah satu desa Bengkulu, hiduplah 7 anak yatim piatu. 6 anak diantaranya adalah anak laki-laki, kemudian satunya lagi adalah perempuan yang bernama Sedaro Putih. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bekerja sebagai petani di sawah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Putri Sedaro Putih diperlakukan istimewa oleh semua saudaranya karena merupakan perempuan sendiri di dalam keluarga, sesuai dengan namanya Putri Sedaro Putih, yang benar sebagai putri di rumah yang sederhana. Pada suatu Adik-adik, ayo istirahat dulu. Ini Mbok ada bawain air. Terima kasih ya Mbok. Ya, sama-sama. Ini diminum dulu airnya. Diminum dulu airnya. Ya udah belum minumnya. Mbok mau pulang dulu ya. Ya Mbok, Terima terima kasih ya Mbok. Ya. Jangan malam-malam ya pulangnya. Ya Mbok. Kak, hari ini kita mau masak apa? Kita masak seadanya saja. Hari sudah mulai sore. Ayo kita pulang. Ayo. Pada suatu malam yang sunyi, si putri yang sedang tertidur nyenyak itu bermimpi. Pada suatu malam yang sunyi, si putri yang sedang tertidur nyenyak itu bermimpi. Di dalam mimpinya, putri didatangi oleh seorang nenek yang berkata, "Kau harus mempersiapkan dirimu karena ajalmu sudah dekat." Mendengar hal itu, putri sangat kaget. Jika kau meninggal dunia nanti, maka makammu akan ditumbuhi pohon yang berguna untuk banyak orang. Setelah melanjutkan kalimatnya, sang nenek menghilang dan sang putri pun terbangun dari tidurnya. Mengapa mimpiku sangat aneh? Meskipun itu hanyalah sebuah mimpi, namun di dalam benak Putri Sedaro Putih ia mempercayainya, yang membuat semakin hari sang putri semakin gelisah. Semenjak mimpi itu terjadi, ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Bagaimana jika mimpi itu menjadi kenyataan? Lantas, bagaimana dengan saudara-saudaraku? Jika dibayangkan sangat menyeramkan. Hari demi hari berlalu, tubuh sang putri semakin kurus, matanya sayu, dan wajahnya tampak pucat. Ia terus merasa gelisah memikirkan mimpinya itu. Bahkan ia tak makan sepanjang hari, dan kesulitan untuk tidur. Bagaimana jika itu terjadi? Semua saudara sang putri pun mengetahui perubahan sang Putri Sedaro Putih. Apa yang terjadi kepadamu, Dik? Ya, saya telah menurut apakah ada sesuatu yang kau inginkan, namun kami tidak bisa mengakhirinya. Tadinya Putri Sedaro Putih enggan menceritakan mimpinya pada saudaranya. Katakan saja kepada kami, Dik. Sebenarnya aku sudah lama memimpikannya. Sebaiknya lupakan saja mimpimu itu, Dik. Benar, Dik. Mimpi kan hanya bunga tidur. Benar kata saudaramu, Dik. Putri Sedaro Putih pun mengangguk, menuruti kakak-kakaknya. Setelah menceritakan mimpinya
sang putri saudara putih menjalani hari-harinya seperti sedia kala. Tak ada rasa gelisah yang menghantui dirinya lagi. Ia menjadi muda untuk tidur, mampu beraktivitas dan makan dengan lahap. Ia kini kembali bersinar. Seluruh kakak laki-lakinya pun senang karena adik bungsunya kembali ceria. Pada suatu pagi yang cerah, putri saudara putih belum juga terbangun dari tidurnya. Padahal matahari sudah menyapa. Putri, bangun Putri. Seluruh kakak putri saudara putih menangis haru. Dik, mengapa kau meninggalkan kami begitu cepat? Mereka semua harus menerima kenyataan. Akhirnya saudara putih dimakamkan di halaman belakang rumahnya. Ayo Kita makamkan putri di sini saja. ya, Dik. Seluruh saudara sang putri sangat terpukul akibat kepergian sang adik. Mereka tak menyangka bahwa mimpi adiknya menjadi kenyataan. Yang sabar ya kalian. Iya, Bu. Ini udah sore, ayo pulang. Nanti lagi kita baru kesini lagi. Ayo pulang. Setiap hari, semua saudara sang putri bergantian membersihkan makam. Setiap hari, semua saudara putri saudara putih bergantian membersihkan makam dan menaburkan bunga yang wangi. Hingga pada suatu hari, salah satu saudara melihat ada perubahan pohon yang tumbuh di pusaran adiknya. Makam saudara putih ditumbuhi sebuah pohon kecil, Kak. Benarkah? Waktu berlalu begitu cepat. Pohon itu semakin tumbuh besar. Saudara tertua pun memberikan nama kepada pohon tersebut. Ini kita namakan dengan pohon saudara putih aja. Kemudian, 5 tahun berlalu. Pohon saudara putih telah berubah. Pohon itu berbuah berwarna merah sehingga membuat banyak tupai yang datang untuk menggigitnya. Akibatnya, banyak tangkai buah yang terlepas saat itu. Tanpa sengaja, kakak tertua melihat sebuah cairan yang keluar dari batang pohon bekas tangkai yang terlupas. Cair apakah ini? Kenapa tupai itu sangat menyukainya? Karena penasaran, sang kakak mencoba cairan tersebut, kemudian mencicipinya. Ini sangat manis. Dengan segera, ia mengajak semua saudara yang lain Saudara-saudaraku, untuk mengetahui hal tersebut. ada apa, Kak? Ini di makam saudara putih tumbuh sebuah pohon. Ini buahnya sangat manis loh. Coba kalian rasakan. Wah, ternyata benar manis. Karena ketagihan, akhirnya mereka mengambil sebuah bilah bambu untuk menampung cairan tersebut. Kita tampung aja cairan ini. Cairan kuning yang keluar dari pohon saudara putih itu terkenal hingga ke pelosok desa. Warga beramai-ramai mendatanginya dan meminta cairan tersebut. Para warga menggunakan cairan tersebut untuk memasak agar makanannya tahan lama. Pohon saudara putih terkenal dengan namanya pohon enam. Dan apakah benar makam saudara putih ditumbuhi pohon yang berbuah manis? Ya, benar. Bolehkah kamu meminta sedikit? Tentu saja boleh. Silakan diambil. Ambil. Terima kasih, Tuan. Iya. Pohon saudara putih terkenal dengan namanya pohon enam dan cairan kuning tersebut adalah bahan utama membuat gula merah.
2, 3. Sekian dari kami.